warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caturudia Kusuma dari Universitas Negeri Yogyakarta, Program Pendidikan Jasmani Kesehatan Olahraga dan Rekreasi tahun 2018. Hari ini, saya diberikan kesempatan untuk memberikan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, yaitu materi berenang. Jadi, tonton terus video saya hari ini. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang pertama adalah pengertian berenang. Yang kedua adalah sejarah dalam olahraga renang. Yang ketiga adalah macam-macam gaya renang. Dan yang keempat adalah pertolongan di air. Oke, kita mulai aja dari yang pertama, yaitu pengertian dari berenang. Pengertian dari renang yaitu gerakan berpindah tempat yang menggunakan tangan dan kaki secara teratur yang dilakukan di air. Biasanya olahraga renang yang ada di pedesaan itu dilakukan di danau, di sungai, atau di pinggiran laut. Sedangkan di perkotaan sudah ada kolam renang yang dibuat khusus. Nah teman-teman, karena olahraga renang itu sangat populer, makanya biasanya olahraga renang dilakukan untuk refreshing atau sekedar hobi biasa dan menghilangkan penat lainnya. Juga dipertandingkan sampai ajang internasional. Oke, berikutnya adalah sejarah dari renang. Kita simak baik-baik ya teman-teman. Perlombaan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian perenang berenang dengan memakai gaya dada. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan Olimpiade Athena tahun 1896. Nomor putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm 1912. Tahun 1902, Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada 1908. Gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan tahun 1930-an. Awalnya, gaya kupu-kupu merupakan variasi dari gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang sendiri tahun 1952. Pada tahun 1936, perenang Hindia Belanda bernama Pat Stam mencatat rekor 59,9 detik untuk penomoran 100 meter gaya bebas di kolam renang Cihampelas, Bandung, dan dikirim sebagai wakil Belanda di Berlin tahun 1936. PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 1951 dan sebagai anggota Federasi Renang Internasional tahun berikutnya. Perenang Indonesia ikut berlomba dalam Olimpiade Helsinki tahun 1952. Nah, setelah kita tadi menyimak sejarah dari renang, kita lanjut ke macam-macam gaya renang. Macam-macam gaya renang tuh ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah gaya kupu-kupu, yang kedua adalah gaya punggung, yang ketiga adalah gaya bebas, dan yang terakhir adalah gaya dada. Renang gaya kupu adalah merupakan gaya renang yang memerlukan kekuatan yang besar. Kecepatannya didapat dari ayunan kedua belah tangan secara bersamaan, dikombinasikan dengan dorongan kaki bersamaan. Gerakan kaki gaya ini dikenal juga sebagai gaya lumba-lumba atau gaya dolphin. Renang gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tetapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang nafas dengan mulut atau hidung. Renang gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Renang gaya dada adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap,
Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Gaya dada disebut juga gaya kata karena gerakannya mirip dengan kata yang berenang. Selanjutnya, kita memasuki ke materi yang terakhir, yaitu pertolongan di air. Keselamatan dalam penyelamatan orang lain yang paling penting adalah keselamatan diri kalian sendiri. Segera minta bantuan, keluarkan korban dari air dengan galah atau ban. Jangan panik, cobalah memanggil dan menenangkan, atau jika korban dekat dengan kalian, cobalah raih tangannya. Jangan mencoba menolong tanpa alat, karena bisa jadi Anda ikut menjadi korban. Memberikan pertolongan pernafasan dengan hati-hati, dan jika korban parah, maka segera bawa ke medis. Sampailah ke penghujung acara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat dan menonton video ini dengan baik. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari video yang saya buat ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.